Lalu yang ketiga adalah Mbak Laila Utari Ratna Puspita. Assalamualaikum Mbak Laila, sudah hadir juga bersama kita hari ini. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak, 7 tahun, 3 tahun, dan 0 tahun ya. Memang Mbak Laila ini baru saja melahirkan dan saat ini sudah bersedia aktif untuk berbagi. Terima kasih sekali Mbak Laila. Saat ini domisili di Bogor, mengenal metode Charlotte Mason sejak 3 tahun yang lalu. Sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga, anggota PHI, dan aktif dalam komunitas CMID Kaltim, serta CMID Bernarasi. Dalam kesempatan diskusi hari ini, beliau akan menyampaikan beberapa pemikiran Charlotte Mason yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga Islami. Beliau juga akan menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana yang seyogianya harus bisa dijawab oleh seorang pendidik sebelum ia menyajikan menu pengetahuan yang sesuai dengan visi dan misi dalam keluarganya. Silakan Mbak Laila. Iya, makasih kembali Mbak Zia atas kesempatannya yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai, ini sebenarnya udah lengkap ya, ini saya boboan aja, ini kayaknya udah beres nih semua. Masih ada. Ini mungkin teman-teman bisa mengeluarkan dulu Al-Qur'annya beserta artinya, dan kalau punya buku CYB boleh dibuka halaman 245 bagian 20 butir filosofi pendidikan Charlotte Mason. Atau jika teman-teman belum memiliki buku CYB, boleh googling dengan kata kunci 20 butir filosofi pendidikan Charlotte Mason. Atau kalau nggak punya keduanya, ya sudah bisa mengeluarkan selembar kertas untuk menulis nomor ayat Al-Quran dan filosofi CM yang saya sebutkan, supaya nanti bisa diperiksa kebenarannya, siapa tahu saya salah gitu kan. Nah, Oke, jika sudah, saya lanjutkan. Oh ya, kalau ada yang bertanya, kenapa kok saya membawakan 20 butir filosofi CM di sini? Itu adalah karena ke-20 butir filosofi ini menjadi dasar seluruh praktik pendidikan CM. Nah, nanti kemudian jika ada praktik yang kita rasa tidak sesuai dengan akidah kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya udah di-skip aja. Jangan ragu, karena metode CM ini luas. Praktiknya bisa disesuaikan dengan apa yang menjadi nilai-nilai dalam keluarga kita, gitu. Sedangkan kalau filosofinya atau dasar atau esensi dari segala jenis praktik ini memang perlu kita periksa baik-baik. Kalau ada satu aja misalnya yang nggak kita sepakati, karena menurut kita nggak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah misalnya, ya udah kita lewatkan aja mempelajari metode CM ini lebih lanjut, karena seluruh praktiknya itu nafasnya adalah filosofi ini gitu. Sebagai contoh lah, misalnya mereka pakai Bible gitu, CM di sekolahnya, ya kita pakai Al-Quran gitu. Kalau praktik seperti itulah, luas ya. Nah, yaitu menurut saya sih, sejak dulu saat pertama kali saya mempelajari metode CM. Nah, karena pembahasan yang rame di forum-forum seperti ini biasanya itu akidah ya. Nah, maka izinkan saya terlebih dahulu memberikan keterangan bahwa akidah saya adalah segala sesuatu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dengan penafsiran dari orang-orang solih terdahulu, yang mereka menyaksikan sendiri kapan serta dalam keadaan bagaimana sebuah ayat itu turun dan suatu sunnah itu diucapkan atau dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan mencari irisan di antara Al-Quran dan Sunnah serta ke-20 butir filosofi pendidikan CM ini, saya tuh berharap bisa menjawab pertanyaan atau keraguan tentang apakah metode CM ini menyelisih akidah kita gitu sebagai seorang muslim. Oke ya, ayo kita periksa sama-sama. Nah, Charlotte Mason berkata, sebelum memutuskan tipe pendidikan seperti apa sih yang akan kita usung buat anak-anak, terlebih dahulu kita harus mampu menjawab 3 pertanyaan.
Mengapa, apa, dan bagaimana. Yang pertama, mengapa? Mengapa kita harus mendidik gitu, mendidik diri kita sendiri dan anak-anak. Terus mengapa kita harus terus belajar, mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, kita semua udah tahu lah kalau seorang muslim ya, tujuan diciptakannya jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, namun kadang kita tuh lupa bahwa untuk beribadah itu butuh ilmu. Sebab ilmu adalah landasan amal. Dan kata Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Dalam hal ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga berkata, yang dimaksud dengan kata ilmu di sini itu ilmu syar'i, yaitu ilmu yang mukallaf itu orang yang sudah bisa dikenai hukum-hukum syariat, artinya orang yang sudah balik lah gitu ya, dewasa dalam keadaan sadar seperti itu ya. Ilmu syar'i itu adalah ilmu yang menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak-hak Allah kemudian yang harus ditunaikan oleh kita sebagai mukallaf dalam beribadah kepadanya, juga bagaimana mensucikannya dari berbagai kekurangan. Nah, karena itu ilmu yang wajib dipelajari oleh kita sebagai seorang muslim, pertama kali adalah ilmu tentang Allah, ilmu agama. Di sini metode CM dapat digunakan untuk mendukung kita, sebab kata CM ada 3 jenis pengetahuan yang layak dipelajari oleh seorang anak, yaitu pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang sesama manusia, dan pengetahuan tentang alam semesta. Di antara ketiganya, kata CM lagi, pengetahuan tentang Tuhan adalah yang paling utama dan yang paling penting, sebab paling berpotensi memberikan kebahagiaan hakiki. Wah, ini kita setuju banget kan? Sebagai seorang muslim kita juga berpandangan seperti ini gitu. Karena dengan mengenal Allah kita jadi tahu apa aja yang Allah suka dan apa aja yang Allah benci. Sebab apa yang Allah suka pasti baik untuk kita dan akan memberikan kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan apa yang tidak Dia suka pasti buruk juga bagi kita gitu pada akhirnya gitu. Lalu kemudian berarti ilmu dunia tidak penting? Oh bukan gitu. Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilminya berkata, ya kita tidak mengingkari manfaat belajar ilmu dunia. Karena hukum mempelajari ilmu dunia itu tergantung pada tujuannya. Kalau digunakan dalam kebaikan maka baik, dan jika digunakan dalam kejelekan maka jelek gitu. Maka yang berikutnya gitu ya, berarti pengetahuan tentang sesama manusia dan pengetahuan tentang alam semesta itu akan menjadi pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat kalau digunakan untuk makin mengenal Allah, menumbuhkan rasa cinta, takut, sekaligus harap kepada Allah. Nah, di butir ke-8 dan ke-20 filosofi CM, kita akan temukan bahwa CM itu bersikeras memberi ide-ide hidup yang bervariasi bagi akal budi anak gitu. CM juga tidak memisahkan kajian religius dari kajian sekuler seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lindi tadi kan. Nah, sehingga saat belajar sains gitu ya, misalnya saat belajar ilmu pengetahuan alam gitu misalnya, anak itu tetap mendapatkan inspirasi, memperoleh pasokan ide-ide hidup yang menuntun hatinya untuk makin mencintai Allah dan alam semesta ciptaannya. Gitu. Dengan ke alam juga, berangkat ke alam, kita nature walk juga seperti itu. Jadi tidak dipisahkan antara kajian religius dengan kajian sekuler gitu. Bahkan seperti kata Mbak Lili tadi, dialog iman itu justru bisa banget terjadi dalam pelajaran-pelajaran umum gitu dalam metode CM, karena yang dipakai itu adalah living books, buku yang inspirasi gitu, ide-ide hidup. Nah, CM berkata tuh bahwa prinsip yang membuat sains sangat penting untuk dipelajari itu hadirnya rasa kagum dan takjub. Kata CM, tanpa kedua rasa itu pelajaran sains menjadi utilitarian, tidak memiliki nilai spiritual. Nah, bagi saya ini tuh hal yang langka banget. Sebab ya di dalam keluarga yang secara zohir ya, secara tampilan luar misalnya tampak religius, atau di dalam sekolah-sekolah yang Islam begitu ya,
Bahkan seringkali kita tuh lupa menyertakan Allah dalam setiap subjek yang kita pelajari gitu. Lupa gitu menyertakan Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Kayaknya apa ya? Allah itu hanya ada di pelajaran agama aja gitu. Kalau di luar pelajaran agama Allah nggak ada gitu. Sedih kan gitu. Padahal ya takwa itu letaknya di hati. Gitu. Ibadah itu nggak hanya bermakna ritual. Ibadah itu mencakup segala perbuatan yang diridhoi Allah dan ditujukan hanya untuk Allah. Sehingga belajar ilmu dunia pun semestinya bisa jadi ibadah kalau di dalam hati kita senantiasa ada Allah gitu. Saya itu apa ya, nggak pengen anak-anak itu apa ya memisah-misahkan juga gitu kehidupan dunianya dengan Tuhannya dia gitu, dengan Allah gitu. Saya ingin mereka tuh dalam tanda kutip ya menemukan Allah di alam, di pelajaran fisika, biologi, matematika, sejarah gitu, geografi dan lain sebagainya. Nah, metode CM itu mendukung saya dalam memberikan apa ya, model lah pendidikan yang seperti ini. Lalu tadi udah mengapa, lanjut ke pertanyaan kedua ya, yaitu apa? Apa sih pendidikan itu gitu? Apa yang paling penting untuk dididik dari seorang manusia? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Allah itu nggak melihat kepada rupa ataupun harta kita, nggak ngelihat wajah, nggak ngelihat kekayaan kita, namun dia menilai amal dan hati atau jiwa yang kita miliki. Oh, berarti pendidikan yang seharusnya jadi visi saya itu bukan pendidikan yang sekedar membuat anak saya terlihat cakep atau membanggakan gitu ya kalau dipandang secara zohir gitu. Bukan juga pendidikan yang kelak apa ya, sekedar menjadikan anak saya itu orang yang sukses, kaya raya gitu dari segi harta dunia gitu. Berarti pendidikan bagi saya harus mampu menumbuhkan dan mempercantik jiwa gitu loh. Sebab yang dinilai oleh Allah adalah kualitas diri dan keadaan hati kita gitu. Terus kita kan bertanya-tanya, terus hati seperti apa sih memangnya yang disukai Allah, yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah? Ternyata itu saya cari-cari gitu di Al-Quran, ternyata hati yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ini Quran surat Al-Anfal ayat 3. Dan ini didukung oleh butir ke-20 filosofi CM dalam setiap keadaan. Nah, lalu hati yang senantiasa hidup dari ilmu, Quran surat Qaf ayat 37. Lalu hati yang meyakini bahwa hanya Allah yang mampu membimbing manusia pada kebenaran, sedangkan kita hanya dapat berusaha semampunya. Ini Quran surat At-Takwir ayat 28-29. Dan didukung oleh butir ke-10 dan 12 filosofi CM. Boleh dicek juga ya. Nah, kemudian hati yang bagaimana lagi gitu. Oh, ternyata hati yang bisa menyesuaikan seleranya dengan selera Allah gitu. Jadi dia bisa menyukai apa yang Allah suka dan membenci apa yang Allah benci, walaupun itu bertentangan dengan keinginan pribadinya. Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dan juga hati serta akal atau nalar yang bersedia dibatasi, yang bersedia tunduk kepada wahyu sekalipun dirinya sendiri merasa benar atau mampu mencari pembenaran atas apa yang dia kehendaki gitu. Ini ada di hadits riwayat Muslim dengan redaksinya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang sesuatu yang kami anggap lebih bermanfaat, tapi taat kepada Allah dan Rasulnya tentu lebih bermanfaat bagi kami. Ini para sahabat. Nah, yang terakhir ini didukung juga oleh filosofi CM, butir ke-16, 17, 18, dan 19 tentang hukum kehendak dan hukum nalar. Nah, teman-teman bisa periksa juga lagi di CYB-nya masing-masing ya. Lalu, sebagai Muslim, nah, kita didorong untuk senantiasa memperindah adab dan akhlak. Nah, adab itu adalah kebiasaan atau petunjuk cara melakukan sesuatu. Lalu akhlak itu kebiasaan dalam berperilaku. Nah, kata Rasulullah nih ya, yang merupakan hadis muttafaqun alaih, artinya hadis Bukhari Muslim semua sepakat ini benar gitu. Ini sahih. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya, katanya gitu. Kemudian Imam Malik rahimahullah juga pernah bilang pada seorang pemuda Quraisy, katanya, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Imam Abu Hanifah juga pernah bilang, kisah-kisah para ulama dan
duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luhur gitu. Nah, melatih adab dan akhlak serta mempelajari kisah-kisah para ulama yang menampilkan keluhuran adab dan akhlak ini juga didukung oleh CM gitu dalam butir ke-7 filosofi pendidikannya gitu. Dan bisa kita ingat juga ya bahwa mendidik karakter anak melalui berbagai kisah yang mengandung ide-ide hidup dalam buku-buku yang kita kenal sebagai living books juga merupakan trademark dalam pendidikan ala CM gitu. Nah, kemudian mengapa? Yang ketiga, bagaimana? Gitu. Bagaimana sih cara terbaik bagi kita dalam mendidik diri sendiri dan keluarga? Nah, Mbak Lili pernah bilang nih bahwa tadi juga bilang lagi bahwa keluarga-keluarga Muslim itu sebenarnya merindukan metode pendidikan Islam yang selaras gitu dengan metode Rasulullah. Wah, nih kalau mau dibahas di sini banyak sekali metode Rasulullah yang beliau gunakan ya dalam mendidik umat pada masa itu. Tapi karena kita berbicara dalam konteks metode pendidikan CM, kita bahas saja beberapa butir filosofi pendidikan CM yang kebetulan selaras dengan metode pendidikan dalam Islam. Nah, seperti kita ketahui bahwa Allah itu menggandengkan perintah mentauhidkannya dengan perintah untuk taat serta berbuat baik kepada orang tua. Lalu terakhir diikuti amaran untuk mendoakan kedua orang tua sebab mereka telah mendidik anak di masa kecilnya. Ini Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, hal ini menyiratkan bahwa ketaatan pada otoritas gitu ya, salah satunya pada orang tua itu sifatnya penting bagi keberlangsungan hidup yang harmonis dan bagi kelancaran pendidikan dalam keluarga. Begitu juga ketaatan kepada pemerintah, nah, ketaatan kepada Allah terutama ya, karena tadi kan yang pertama itu dalam Quran surat Al-Isra itu perintah taat pada Allah, tauhid kepada Allah ya. Namun seluruh ketaatan ini dibatasi gitu oleh ketaatan kepada yang pertama tadi, kepada Allah. Artinya ya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, gitu, perkara yang baik gitu. Tidak menyelisihi Allah gitu. Demikian yang termaktub ya dalam hadis riwayat Bukhari, dan ini didukung oleh butir ketiga dan keempat dalam filosofi CM tentang otoritas. Nah, ini bisa dicek juga oleh teman-teman. Kemudian pendidikan itu melalui teladan. Nah, Allah berfirman nih mengingatkan kita ya, mengingatkan kita semua termasuk kita yang sudah jadi orang tua ini, astagfirullah ini seram ya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat As-Saff ayat 2-3. Lalu dia juga merekomendasikan suri teladan baik dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu bahwa suri teladan terbaik itu ada pada Rasulullah SAW yang seperti Mbak Lili bilang tadi, akhlaknya beliau ini ya Al-Quran gitu. Beliau mendidik umat itu melalui teladan. Jadi para sahabat pada masa itu dididik melalui keseharian beliau gitu. Lalu para sahabat itu mencatat perkataan beliau serta perilakunya gitu, yang sekarang lazim kita kenal itu sebagai hadis ya atau sunnah gitu. Nah, dengan keteladanan ini gitu CM juga mendukungnya gitu pada butir ke-6 filosofi pendidikannya, education is an atmosphere, kata CM. Lalu lanjut. Nah, kita juga meyakini bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan telah memiliki berbagai potensi untuk belajar. Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, yang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini beliau ini penulis tafsir As-Sa'di ya, oleh beliau ditafsirkan sebagai fitrah itu ditafsirkan sebagai keadaan di mana Allah menjadikan akal si anak sejak lahir itu sudah cenderung untuk menganggap baik suatu kebenaran dan menganggap buruk segala jenis kebatilan. Nah, di antara kedua hal inilah kelak mereka diharuskan memilih dan dengan bekal fitrah ini gitu mereka. Dan CM mendukung keyakinan ini dalam butir pertama dan kedua filosofi pendidikannya.
dulu gitu, di zaman Rasulullah itu belum ada kenyamanan hidup dalam wujud kertas dan pena ya seperti zaman sekarang gitu. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan wahyu itu langsung tuh para sahabat itu berupaya keras gitu memusatkan perhatian gitu, fokus konsentrasi. Setelah itu mereka pulang ke rumah itu ngambil benda apa saja ya, tulang, pelepah kurma apa aja deh yang mereka temukan untuk menuliskan wahyu tersebut gitu. Sebab Rasulullah itu berkata, ikatlah ilmu dengan kitab, yaitu dengan menulisnya. Nah, Allah juga berkata dalam surat Al-Alaq ayat 5 bahwa dia itu mengajar manusia dengan perantaraan pena. Setelah ditulis, para sahabat juga berupaya tuh menyampaikan wahyu tersebut kepada sahabat lainnya supaya mereka mendapat pahala sebab telah menunjuki sesamanya pada kebaikan. Dan hikmahnya ketika mereka menyampaikan lagi kepada orang lain, mereka juga semakin ingat gitu dengan apa yang tadi mereka ceritakan gitu. Cara belajar semacam ini juga didukung oleh CM dalam filosofi pendidikannya butir ke-14 dan ke-15 tentang narasi dan single reading. Nah, kemudian Al-Quran ya, kitab suci kita yang diturunkan oleh Allah sebagai itu mengambil bentuk gaya bahasa sastra itu. Karena dia tahu bahwa manusia itu memiliki ketertarikan pada kalimat-kalimat yang diungkapkan secara indah gitu, menyentuh hati gitu. Dia berkata dalam Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab, Lauhul Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung keindahan sastra yang sempurna. Ini kata Allah dalam Quran surat Zukhruf ayat 4. Lalu Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, indah, serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Ini Quran surat Hud ayat 1. Nah, cara menyampaikan pengetahuan dengan cara membalutnya dalam keindahan bahasa ini juga didukung oleh CM dalam butir ke-13 filosofi pendidikannya gitu. Teman-teman bisa cek sendiri ya, ini kepanjangan kalau saya bacain juga gitu. Nah apa namanya, mungkin apa lagi ya, itu dulu deh yang bisa saya sampaikan ya untuk saat ini. Dengan gaya penyampaian yang bawa-bawa dalil kayak gini ya, mohon maaf, bukan berarti saya tuh ingin diakui sebagai yang paling benar atau yang paling mesti diikuti gitu. Kajian membandingkan filosofi pendidikan Islam dan filosofi CM itu sebetulnya tadinya itu saya peruntukan buat diri sendiri sih, cuman ya udah dibagi deh di sini gitu kan. Dan apa yang menurut saya baik gitu buat saya, menurut saya gitu, belum tentu baik juga menurut orang lain dan bagi orang lain gitu. Saya tidak menyarankan teman-teman semua untuk eksodus gitu, berbondong-bondong hijrah pakai metode CM gitu, enggak gitu. Tapi kalau boleh saya ingin mengingatkan sebelum kita bertanya pada siapapun itu praktisi homeschooling tentang metode pendidikan yang mereka pakai gitu, sebelum kita juga googling lah kesana kemari dan sibuk membanding-bandingkan metode gitu, ayolah kita terlebih dahulu perbaiki hubungan kita sama Allah gitu. Kita tanya kepada Allah yang dia maha mengetahui awal, maha mengetahui akhir juga sebuah urusan. Tanya gitu, ya Allah, metode kayak apa ya yang paling baik untuk keluargaku gitu. Kita rendahkan diri gitu, kita akui bahwa kita itu nggak bisa melakukan apapun tanpa bimbingan dan pertolongan Allah gitu. Jangan pernah menyombongkan diri dengan teknologi gitu, dengan strata pendidikan dan sebagainya, jangan pernah gitu. Ya, kita berdoa, kemudian mengingat Allah dalam setiap keadaan supaya Allah juga selalu menyertai kita gitu dalam segala urusan kita gitu. Ya, semoga Allah memberi kita semua hidayah ya, petunjuk pada kebenaran, juga taufik, yaitu kekuatan kehendak, kemudahan, juga pertolongan dalam mengikuti petunjuk Allah tersebut. Nah, saya kembalikan pada Mbak Zia. Makasih Mbak Zia. Sama Mbak Laila, Masya Allah Mbak Laila. Wah, bagus banget pembahasannya, detil, berdasarkan data, mengupas satu persatu 20 filosofi Charlotte Mason, dikaitkan dengan Al-Quran. Masya Allah sekali Mbak Laila.
saya pribadi sangat tercerahkan dan jadi tercenung gitu ya Mbak Laila. Terima kasih banyak sudah diingatkan dengan materi ini. Oke.